Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga dengan tema Sinode Berjumpa Kristus yang Bangkit Mengubah Hidupku. Jemaat yang saat ini sedang bersama-sama mengikuti kebaktian di rumah bersama keluarga masing-masing, marilah kita memulai ibadah kita dengan berdiri dan bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 3, Terpujilah Allah. Berkenan menjumpai manusia dalam kuasa dan firman-Nya. Marilah kita bermazmur berbalasan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan memuji Tuhan dari pujian bagi Allah NKB 88 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saudara, kita masuki pengukuhan kebaktian. Allah berfirman kepada umat-Nya,
Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Demikian pula Kristus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kasih yang dicurahkan dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus kiranya menjadikan engkau bersukacita. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih-Mu tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, nas pembimbing pada kebaktian ini diambil dari Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Demikianlah nas pembimbing pada kebaktian hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Marilah bersama-sama kita menerima hukum Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian hukum Allah pada kebaktian hari ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Namun Allah berfirman, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku telah berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Di dalam kesesakan kiranya engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Mari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan berdoa mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Allah, kami mengaku bahwa kami bukanlah pribadi yang setia. Seringkali ingkar atas janji kami kepada Tuhan dan sesama. Lidah kami dapat mengelabui orang lain dengan perkataan yang manis. Tetapi sesungguhnya Engkau tahu bahwa dalam hati kami ada banyak kecurangan dan kebohongan. Janganlah datang dengan murka-Mu ya Tuhan. Terimalah penyesalan kami umat-Mu dan baharuilah kami dengan Roh-Mu. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 354 ayat yang pertama dengan yang kedua. Dengan lembut, Tuhanku.
Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, sekarang dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana yang nyatakan firman Tuhan demikian. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab setiap kali aku menghardikmu, tak putus-putusnya aku terkenang kepadamu. Hatiku terharu terhadap engkau, dan tak dapat tidak aku akan menyayangimu. Karena itu masih ada harapan untuk hari depanmu. Yeremia pasal 31, ayat 16, 17, dan ayat yang ke-20. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah, bahwa pengampunan dosa disediakan oleh Allah dalam anugerah Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang dengarlah petunjuk hidup baru. Kita diajak untuk masuk dalam kehidupan baru di dalam anugerah-Nya. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian petunjuk hidup baru itu dinyatakan bagi kita. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah hidup baru dalam anugerah Allah yang telah kita dengar bersama-sama. Marilah saudara-saudaraku, kita datang kepada Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang maha kudus, bahkan Tuhan yang kami yakini hadir dalam kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas karya penebusan dan karya pengorbanan Tuhan, bahkan juga karya kebangkitan Kristus yang memberikan kami kembali pemulihan dan keselamatan. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, dalam rasa syukur kami yang tiada terhingga ini Bapa, kami berterima kasih untuk firman yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Firman Tuhan yang memberikan kami kembali kekuatan. Firman Tuhan yang memberi kepada kami daya untuk kembali melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan di dalam syafaat kami ingin membawa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berkenan untuk menopang dan menuntun kami di dalam mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik kami selaku pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman. Demikian juga ya Tuhan, kami sebagai satu persekutuan, biarlah ya Tuhan, topangan dan kekuatan yang dari Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga bagaikan dua orang murid yang melihat Yesus yang bangkit, bersemangat kembali untuk ke Yerusalem, memberitakan kabar sukacita, kabar kebangkitan, kabar keselamatan yang dinyatakan Kristus bagi kami semua. Ya Tuhan, biarlah demikian kami sekalian sebagai gereja-Mu. Tuhan berikan kami ya Tuhan semangat untuk mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk menjadi gereja yang terus bersekutu, menjadi gereja yang terus bersaksi, dan menjadi gereja yang terus melayani. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, secara khusus ya Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja di Indonesia. Demikian juga ya Tuhan secara khusus Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur. Tuhan yang berkenan kiranya untuk menopang kami dengan kekuatan, menopang kami dengan semangat kebangkitan Kristus untuk menyatakan tugas panggilan kami. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkati ya Tuhan kiranya seluruh penata layanan yang kami lakukan sebagai gereja-Mu. Biarlah ya Tuhan Bapa dalam sorga, setiap program-program yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan yang berkenan untuk memberkatinya. Supaya ya Tuhan apapun yang kami lakukan di dalam mewujudkan panggilan pelayanan ini, semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, di dalam syafaat ini Tuhan kami juga mau berdoa. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan kekuatan, penghiburan, pengharapan, dan pertolongan yang dari Tuhan, Tuhan berkenan nyatakan bagi saudara-saudara kami ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang berkenan untuk menganugerahkan pertolongan kesembuhan bagi mereka semua. Ya Tuhan, demikian juga pada saat ini ya Allah kami berdoa, kami ingin menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Apapun ya Allah yang menjadi pergumulan kami. Biarlah ya Tuhan kami ingin memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan kepada kami.
Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan kepada kami. Supaya ya Tuhan kami kuat dalam memikul setiap pergumulan yang ada. Bahkan Tuhan sendiri ya Bapa yang menjadi andalan kami untuk memberikan jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan di dalam sepekan ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan rahmat, karunia, sukacita yang dari Tuhan boleh terus Tuhan nyatakan bagi setiap saudara-saudara kami. Dan bahkan ya Tuhan, kami juga percaya bahwa perlindungan Tuhan akan terus dinyatakan dalam langkah-langkah kehidupan mereka ke depan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, akhirnya Tuhan pada saat ini kami juga mau berdoa. Kami mau menyerahkan ya Tuhan ke dalam naungan kasih-Mu untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan kami berdoa bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di tengah-tengah ya Tuhan keberadaan dan situasi sekarang ini, di mana ya Tuhan kami berada dalam situasi di mana kami menjadi khawatir akan keberadaan yang terjadi saat ini. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkenan untuk memberikan kekuatan bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia, bahkan secara khusus ya Tuhan bagi bangsa kami. Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, supaya apapun upaya yang dilakukan ya Tuhan, pada saatnya dapat menjadi jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, terima kasih ya Allah untuk firman-Mu, terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan yang dari Bapa. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami yang ada di sepanjang hari ini, bahkan juga ya Tuhan segala aktivitas kami pada hari-hari ke depan, biarlah ya Tuhan kami mohon tangan perlindungan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menuntun dan membimbing kami. Inilah ya Tuhan seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami yang hidup. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. So
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan pada kebaktian di pagi hari ini. Di kebaktian Paskah yang ketiga ini. Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Biarkan Alkitab kita terbuka, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mohon kiranya Roh Kudus Engkau curahkan atas kami, supaya hati kami terbuka terhadap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman yang akan Tuhan taburkan itu dapat tertulis di dalam hati kami. Bahkan juga ya Tuhan, biarlah firman yang akan Tuhan taburkan itu dapat kami hidupi, dapat kami nyatakan, dapat kami wujudkan di dalam sikap dan perbuatan keseharian kami. Ya Tuhan, jadikan hati kami ini bagaikan tanah yang subur, supaya ketika firman Tuhan taburkan, maka tanah itu dapat mengakarkan, dapat mengembangkan, dapat menumbuhkan, bahkan menghasilkan pohon iman yang berbuah-buah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, Bapa dalam sorga, berkati kiranya seluruh jemaat Tuhan untuk mampu menerima, mendengar, menghayati, memahami, bahkan mewujudkan firman Tuhan dalam setiap karya kehidupan kami sekalian. Demikian juga ya Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakannya, supaya bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan juga menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang diambil dari Injil menurut Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap perikop firman Tuhan, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara aku berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem
yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapatinya bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia dan pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehilangan tentu adalah peristiwa yang menyedihkan. Apapun bentuk kehilangan yang dirasakan seseorang, entah itu kehilangan benda, kehilangan materi, kehilangan kebebasan,
Terlebih-lebih saudara, ketika kita kehilangan orang yang dekat dengan kita. Entah itu kehilangan keluarga inti, kehilangan sahabat, dan seterusnya. Saudara, akibat dari kehilangan itu bisa muncul sikap kecewa, marah, mengasingkan diri, bahkan juga ada orang-orang yang kemudian bisa mengalami depresi akibat dari kehilangan. Oleh karena itu, saudara, seringkali dalam situasi yang seperti ini dibutuhkan pertolongan, dibutuhkan konseling bagi orang-orang yang mengalami kesedihan yang mendalam akibat dari peristiwa kehilangan. Itulah saudaraku yang terjadi di tengah-tengah murid-murid Yesus ketika itu. Mereka mengalami satu peristiwa kematian gurunya. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri satu peristiwa yang amat mengerikan, di mana orang yang selama ini dekat dengan mereka mengalami sebuah peristiwa kematian yang amat mengerikan di atas kayu salib. Sehingga saudaraku, ada perasaan duka yang mendalam, ada perasaan kehilangan yang mendalam, ada rasa kecewa, ada rasa marah, lalu ada juga rasa ketakutan yang dialami oleh murid-murid ketika itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi penuh tekanan seperti ini yang dialami oleh para murid-murid ketika itu, situasi di mana mereka ada dalam tekanan akibat dari peristiwa kehilangan, ditambah lagi saudara, mereka juga mengalami ketidakjelasan berita. Ada informasi yang membuat mereka sulit untuk membedakan mana berita yang merupakan fakta, merupakan kebenaran, mana berita yang hanyalah sekedar kebohongan-kebohongan. Nah, inilah saudaraku yang terjadi di tengah-tengah situasi murid-murid Tuhan Yesus ketika itu. Mereka mengalami kebingungan, mereka mengalami kebimbangan, dan mereka mengalami ketidakpastian. Saudara, dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini, Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Terutama saudaraku di ayat yang ke-13 dinyatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Injil Lukas mencatat bahwa pada hari itu juga, saudara, itu artinya bahwa ketika peristiwa 2 orang murid Yesus pergi ke Emmaus, itu disebabkan karena
memang ada kegelisahan disebabkan karena mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kebimbangan. Sehingga kemudian dua orang murid ini pergi ke Emmaus. Perjalanan Yerusalem Emmaus kurang lebih 7 mil jauhnya. Tentu perjalanan yang lumayan panjang, apalagi adalah sebuah perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki. Terlebih-lebih saudara, bahwa perjalanan itu juga ditempuh dalam suasana hati yang tertekan. Ditempuh bukan sebagai sebuah perjalanan rekreasi, tapi perjalanan yang ditempuh oleh dua orang murid yang pergi ke Emmaus ini adalah sebuah perjalanan oleh disebabkan kegelisahan, perjalanan dalam suasana hati yang tertekan. Itulah saudara suasana yang terjadi pada dua orang murid yang sedang menempuh perjalanan ke Emmaus ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemungkinan bahwa kedua murid ini sebetulnya hendak menuju ke Galilea. Dan Emmaus hanyalah sebuah kampung tempat transit. Tetapi saudara, yang penting untuk kita catat di sini adalah bahwa dalam perjalanan ini maka murid-murid mendapat pengalaman spiritual yang luar biasa. Mereka mengalami peristiwa rohani yang luar biasa yang mereka jumpai, yang mereka rasakan ketika mereka berada di Emmaus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua murid yang sedang syok akibat hilangnya jasad Yesus, akibat berita tentang kebangkitan Yesus. Dan berita ini bukan hanya dibicarakan oleh para murid, tetapi berita mengenai kebangkitan Yesus, berita ini menjadi berita yang begitu viral di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kalau kita membaca saudara di Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15, di situ dinyatakan dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi inilah situasi yang mau saya jelaskan sebagai situasi yang memang menjadi hot news ketika itu. Berita tentang Yesus yang bangkit menggegerkan masyarakat, menggegerkan pemimpin agama Yahudi, menggegerkan pemimpin ketika itu saudara. Sehingga mereka membuat cerita bahwa mayat Yesus dicuri oleh orang ketika kamu sedang tidur. Itu paling tidak saudaraku yang dicatat dalam Injil Matius pasal 28
ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi alasan murid-murid itu mudik ke kampung halamannya. Dengan satu harapan ketika ia kembali ke Emmaus, mereka bisa lebih tenang untuk mengambil dan memutuskan sikap yang seperti apa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dikisahkan, dicatat melalui Injil Lukas ini. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, maka mereka bercakap-cakap tentang hal itu. Kedua murid pun bercakap-cakap tentang peristiwa yang baru saja terjadi di Yerusalem. Itu diungkapkan, saudara, mulai dari ayatnya yang ke-14. Mereka bercakap-cakap tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang ada seorang nabi yang bernama Yesus, orang Nazaret. Dia berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Dan seterusnya, saudara. Jadi bagaimana sesungguhnya kedua murid ini pun sepanjang perjalanan dari Yerusalem 7 mil jauhnya itu bercakap-cakap tentang peristiwa yang baru terjadi di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ada situasi sulit mereka meyakini Yesus yang bangkit. Itulah, saudara, digambarkan melalui Injil Lukas yang kita baca pada pagi hari ini. Tidak jauh berbeda dengan pengalaman Maria. Ketika Maria pun terhalang pandangannya untuk melihat Yesus karena kekecewaan dan karena kesedihan yang terjadi. Demikian juga terjadi pada dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus ini. Pandangan mereka pun terhalang untuk melihat Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, mereka pun tak mengenali Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barulah sesudah mereka tiba di Emmaus menjelang sore, saudara-saudaraku, maka di ayatnya yang ke-28, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas mencatat bahwa pengenalan kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ini terjadi ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti di hadapan mereka. Lalu mereka mengenal Yesus. Yesus yang adalah gurunya. Yesus
yang adalah Tuhannya, Yesus yang bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat peristiwa ini, inilah sebuah pengalaman iman, pengalaman spiritual yang istimewa yang dialami oleh kedua murid ini, di mana mereka sungguh menjadi saksi Kristus yang menampakkan diri atas mereka. Inilah pengalaman iman, inilah pengalaman spiritual istimewa yang sungguh-sungguh dialami oleh murid-murid ketika itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Allah yang telah merancang fakta kebangkitannya. Allah yang menyatakan bukti mengenai kebangkitannya melalui Kristus Yesus. Dan fakta-fakta kebangkitan itu dinyatakan melalui murid-murid yang berkumpul mengunci diri. Melalui 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Dan Kristus memulihkan, Kristus memperbaharui mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus menghasilkan respon yang gembira, semangat bagi murid-murid yang ketika mereka melihat Yesus yang bangkit, mereka segera kembali ke Yerusalem. Peristiwa kebangkitan Yesus menghasilkan semangat dalam hidup. Inilah saudara yang dialami oleh murid-murid yang dalam perjalanan ke Yerusalem ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini mengajak juga kepada kita supaya dalam perjumpaan kita dengan Yesus, maka perjumpaan itu adalah perjumpaan yang mengubah keadaan. Mengubah keadaan bukan hanya yang tidak semangat menjadi semangat. Mengubah keadaan yang sedih menjadi gembira. Tapi sekaligus saudaraku bahwa perjumpaan dengan Kristus sekaligus juga menghasilkan satu perubahan dan pembaharuan hidup. Kita diundang untuk terus-menerus bersemangat dalam iman kita kepada Kristus. Kita terus-menerus, saudaraku, mengalami pemulihan dalam iman kepada Kristus. Dan kita pun, saudara, diundang untuk bagaimana kita memiliki komitmen di dalam iman kita untuk mewujudkan perjumpaan dengan Kristus itu melalui sikap hidup keseharian kita dimanapun kita berada. Jemaat diundang untuk memiliki komitmen, mengubah perilaku yang sesuai dengan status kita, yang sesuai dengan identitas kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Demikian saudara firman Tuhan yang ditaburkan bagi kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini semakin memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengisi
kehidupan kita lewat Kristus yang bangkit untuk kita. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat yang 5 sampai dengan yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Persembahan pada hari ini, persembahan minggu, dan persembahan khusus untuk mendukung panitia pengakhiran pelayanan Pendeta Yusi di GKP Cibubur dan untuk kebersamaan umum. Diiringi dengan instrumen NKP 199. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami, tolonglah kami, agar apa yang sudah terkumpul ini dapat dipergunakan melalui pelayanan kasih di tengah dan melalui jemaat-Mu di sini. Kami persembahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terbaik dariku.
Sidang jemaat Tuhan, marilah kita menerima amanat pengutusan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran dengan senantiasa berharap kepada Tuhan dan pertolongannya. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.